Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Zaki Ariza dari kelas 12 IPS 4 akan menjelaskan biografi tentang Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II adalah Sultan ke-12 dan juga merupakan Sultan terakhir dari Kesultanan Siak. Sultan Syarif Qasim II adalah anak dari Sultan Syarif Hasim I dan istrinya Permaisuri Tengkuyung. Sultan Syarif Hasim I adalah Sultan ke-11 Kerajaan Siak. Sultan Syarif Qasim lahir di Siak Sri Indrapura Riau pada 1 Desember 1893 dan wafat 23 April pada 1968 di Rubai, Pekanbaru Riau pada usia 74 tahun. Sultan Syarif Qasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, dia menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian dari wilayah Indonesia dan dia menyumbangkan kekayaan sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah Indonesia atau setara dengan 69 juta euro pada tahun 2011. Bersama Sultan Serdang, dia juga berusaha untuk turut memujuk raja-raja di Sumatera Timur. Namanya kini diabadikan sebagai Bandara Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II dan Uin Suska di Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Alifa Lesya Ramadhani dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Yamin. Jadi, Muhammad Yamin adalah tokoh pergerakan pemuda yang dikenal sebagai salah satu pelopor dari lainnya Sumpah Pemuda. Ia juga diketahui sebagai sosok cendekiawan, sastrawan, ahli politik dan hukum yang turut merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Pengetahuan Muhammad Yamin yang luas membuatnya dipercaya menjabat beberapa posisi menteri setelah Indonesia merdeka. Atas jasa-jasa dan keteladanan Muhammad Yamin bangsa Indonesia, gelar pahlawan nasional telah diberikan kepadanya pada 1973. Peran Muhammad Yamin yaitu memiliki rasa nasionalisme tinggi yang ditunjukkannya dengan bergabung pada beberapa organisme nasional. Ia juga berani mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sebagaimana dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD atau MI oleh Maulana Arafat Lubis DKK. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyumbangkan pemikirannya mengenai dasar negara untuk Indonesia dalam sidang BPUPKI. Selain dari Suepomo dan Suekarno, terlibat juga dalam Panitia 9 dan merumuskan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Chandra dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Siswondo Parman. Siswondo Parman adalah tokoh militer yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1918 di Kabupaten Wonosobo. Siswondo Parman adalah tokoh militer yang menjadi korban gerakan 30 September 1965 dan merupakan pahlawan revolusi. Karir Parman di dunia militer dimulai ketika bekerja di polisi militer Kempitai, Jepang. Parman dikirim ke Jepang untuk pelatihan intelijen. Sepulangnya dari Jepang, Parman melanjutkan karir kerjanya di Kempitai hingga perang usai. Setelah kemerdekaan, Parman bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan diangkat menjadi Kepala Staf Polisi Militer di Yogyakarta. Berselang 4 tahun, Parman diangkat menjadi Kepala Staf untuk Gubernur Militer Jabodetabek. Kemudian Parman mendapatkan promosi untuk menjadi mayor. Parman pernah terlibat dalam penggagalan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Tahun 1951, Parman dikirim ke Amerika Serikat untuk pelatihan. Masih di tahun yang sama, pada November, dia diangkat menjadi Komandan Militer Jakarta. Selain itu, Parman juga sempat ditugaskan ke London menjadi atase militer Kedutaan Indonesia. Setelah mendapatkan pangkat Mayor Jenderal, Parman diangkat menjadi asisten pertama Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pada 1 Oktober 1965, Parman diculik oleh pasukan Jakliwarawa dan ditembak mati. Jasadnya dibuang ke sumur bekas. Pada Oktober 1965, mayatnya ditemukan bersama korban lainnya.
Baik, biografi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Dwi Putri dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari Jenderal Gatot Subroto. Ia lahir di Jatiliwang, Jawa Tengah pada 10 Oktober 1907. Gatot dari kecil sudah bisa masuk sekolah dasar khusus anak-anak Belanda dan orang Indonesia yang terpilih. Namun, ia dikeluarkan karena berkelahi dengan anak Belanda. Pertama, Gatot Subroto pernah memimpin perlawanan pada Jepang di Ambon. Pada Perang Dunia Kedua, Gatot disebut mengalami pertempuran melawan Jepang di Ambon. Sayangnya, ia kalah dan Ambon jatuh ke tangan Jepang. Ia pun menyingkir ke Makassar. Pada saat penjajahan Jepang, Gatot diminta memimpin sebuah detasemen polisi. Kemudian, ia juga dididik menjadi komandan tentara pembela tanah air atau peta. Kedua, Gatot Subroto pernah menjabat sejumlah posisi penting di militer. Pada 16 September 1948, ia diangkat menjadi gubernur militer untuk Keresidenan Surakarta dan Keresidenan Semarang dengan tugas mendamaikan dan menasionalisasi pasukan sesudah pemberontakan Madiun. Ketiga, Gatot Subroto ditetapkan sebagai pahlawan pada 1962. Atas jasanya, Presiden Soekarno-Hatta mengangkatnya sebagai pahlawan kemerdekaan nasional pada tanggal 18 Juni 1962. Sebelum meninggal pada usia 55 tahun, Gatot Subroto sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Atas jasanya, Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai pahlawan pembela kemerdekaan pada 1962. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.